我是来找剑妖前辈买宝的。我知道你跟剑妖前辈关系好，你先不要忙着拒绝啊。这绝杀剑阵已被我掌控，要拼命了。但以你如今的身体状况，终生也无法再进一步。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 64 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Subetian dan Suki pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seseorang yang menjual bola niat pedang. Ketika sudah sampai, ternyata tempat tersebut dilindungi oleh sebuah formasi yang terbilang cukup kuat. Cukup beruntung di sini Bang MC Subetian dengan kemampuannya berhasil mengubah serta membuka formasi pedang tersebut. Dan episode 64 kali ini dimulai dengan kemunculan seorang pria bernama Lei Fei yang ternyata mengenal Suki. Suki pun kemudian bertanya ada tujuan apa Lei Fei datang ke tempat ini. Ternyata Lei Fei datang karena dia ingin membeli bola niat pedang sama seperti yang diinginkan oleh Subetian. Tapi karena tempat ini dilindungi oleh formasi pedang yang cukup kuat, jadi hal tersebut membuat Lei Fei tidak bisa masuk. Karena sadar kalau Suki punya hubungan baik dengan senior yang menjual bola niat pedang, maka Lei Fei meminta bantuan kepada Suki untuk direkomendasikan. 我是来找剑妖前辈买宝的。我知道你跟剑妖前辈关系好。 你先不要忙着拒绝啊！我说了不能。 Tampak Suki di sini menolak untuk membantu Lei Fei dan terlihat Suki sedari awal memang sudah tidak senang dengan kehadiran Lei Fei di tempat ini. Lei Fei pun kemudian mencoba untuk merayu Suki dengan akan memberikan apapun jika Suki mau membantunya, tapi ya begitulah, tetap saja Suki menolak mentah-mentah permintaan dari Lei Fei. Ketika Suki dan Lei Fei masih berbicara, Bang MC Subetian meminta Suki untuk segera mengusir Lei Fei dan ikut bersamanya masuk ke dalam tempat di mana senior menjual bola niat pedang. Sontak ucapan dari Subetian tersebut membuat Lei Fei sangat marah. Dia langsung meminta pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Subetian guna membuat Bang MC berlutut meminta maaf atas perkataannya barusan. 命令雪琪辱骂我！ Tanpa panjang lebar, pengawal Lei Fei langsung melakukan serangan kepada Subetian menggunakan kemampuannya. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Bang MC kita. Terlihat Subetian menggunakan susunan formasi pedang yang sudah berhasil dia kendalikan untuk menyerang pengawal Lei Fei, sekaligus membuat Lei Fei tidak berdaya. Lei Fei dan pengawalnya yang lari ketakutan sontak membuat Suki heran. Dia tidak menyangka kalau formasi pedang yang melindungi tempat ini malah membantu Subetian untuk melawan Lei Fei. Sampai sekarang Suki belum tahu kalau formasi pedang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Bang MC kita. Di saat yang sama, Subetian tampak masuk ke dalam altar untuk meminta senior penjual bola niat pedang keluar dari kediamannya. Tapi tampak senior yang menjual bola niat pedang tidak senang dengan kehadiran dari Subetian. Senior wanita ini meminta Subetian untuk segera pergi karena pada saat ini dia sedang sibuk melakukan penerobosan ranah. Aku datang hari ini bukan ingin mencari musuh, melainkan hanya ingin membeli bola niat pedang yang senior miliki, ucap Subetian dengan cukup tenang. Bang MC kita juga meminta senior wanita untuk tenang karena dia pasti punya penawaran bagus agar si senior wanita ini mau menjual bola niat pedang tersebut. Tapi senior wanita ini menolak untuk bernegosiasi dengan Subetian. Dia juga langsung mengaktifkan formasi pedang di sekitaran Bang MC untuk membuat Subetian pergi dari tempat ini.
这绝杀剑阵已被我掌控。 Suki sendiri yang merasa khawatir sampai tidak ingin melihat Sube Tian yang terkena hujan ratusan pedang di atas altar. Tapi ya begitulah, karena formasi pedang sudah berhasil dikendalikan oleh Bang MC, maka ratusan pedang tersebut sama sekali tidak bisa menyentuh Sube Tian. Sube Tian lekas meminta senior wanita untuk tidak menyia-nyiakan kekuatannya karena formasi pedang sudah dia kendalikan. Dengan menjentikan jarinya, Sube Tian langsung membuat ratusan pedang yang mengelilinginya hancur seketika. Bang MC yang masih keras kepala sontak membuat senior wanita marah besar, tapi di satu sisi diperlihatkan kalau senior wanita ini malah muntah darah karena gagal dalam melakukan penerobosan. Kondisi ini pun membuat dia semakin marah kepada Sube Tian karena Sube Tian sudah mengganggu penerobosan yang sedang dia lakukan. Serangan-serangan brutal langsung diberikan oleh senior wanita kepada Sube Tian, tapi ya begitulah, hanya dengan menggerakkan kedua jarinya saja, Bang MC Sube Tian sudah berhasil membuat senior wanita tidak berdaya. Karena tidak ingin kalah dan malu, senior wanita ini lekas memaksakan diri untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kondisi ini cukup disadari oleh Sube Tian, di mana menurutnya senior wanita hanya akan merusak tubuhnya sendiri jika terus memaksakan diri seperti ini. Sekalipun senior wanita berhasil menggunakan kemampuan terbaik, Sube Tian sangat percaya diri kalau senior wanita tidak akan bisa menyakitinya sedikit pun. Daripada repot-repot merusak tubuh sendiri, lebih baik senior wanita ini berdiskusi terlebih dahulu dengan Bang MC. 要拼命了，但以你如今的身体状况，终生也无法再进一步。 Senior wanita ini kemudian mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dan akan mendengarkan semua yang dibicarakan oleh Sube Tian. Sube Tian kemudian menjelaskan kalau dia akan membantu senior wanita melakukan penerobosan serta berevolusi menjadi tubuh Raja Binatang Buas. Sebagai gantinya, Sube Tian meminta bola niat pedang kepada senior wanita. Bang MC juga berkata kalau senior wanita tidak bisa menolak tawaran ini karena hanya Sube Tian yang bisa membantu senior wanita mendapatkan penerobosan. Jika melewatkan kesempatan hari ini, maka senior wanita akan menyesal seumur hidup. Sube Tian juga mengetahui kalau senior wanita sudah meminum pil darah ungu untuk berevolusi. Diketahui pil darah ungu merupakan ramuan terbaik untuk mencapai tahap monster level 9. Namun sayangnya pil darah ungu yang dikonsumsi oleh senior wanita bukanlah pil darah ungu terbaik, jadi menyebabkan dia sulit untuk menerobos. 你身上还有炼制紫血丹的灵药吗？眉宇间紫气缭绕，紫血丹又称血妖丹。你眼力倒是不错。 Senior wanita ini juga mengakui kalau pil darah ungu yang dia bikin bukanlah pil terbaik, jadi sangat mengurangi potensi besar dari pil itu sendiri. Di satu sisi, Bang MC Sube Tian meminta sisa bahan untuk membuat pil darah ungu karena sekarang dia akan menyempurnakan pil tersebut. Sontak permintaan Sube Tian membuat senior wanita kaget karena pembuatan pil darah ungu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Aku sedang tidak bercanda denganmu, barusan aku mengatakan kalau aku bisa membantumu, ucap Sube Tian sembari mengeluarkan tungku pil surgawi yang dia miliki. 就一定可以。这是天丹师的手段，可炼天丹。 Dikeluarkannya tungku pil surgawi membuat senior wanita pada akhirnya percaya kalau Sube Tian merupakan seorang alkemis. Bahkan di sini dia tidak ragu menyebut kalau Sube Tian merupakan alkemis bintang 5 karena mampu mengeluarkan tungku pil surgawi tersebut. Senior wanita sendiri cukup heran kenapa dia tidak pernah mendengar nama Sube Tian di jajaran alkemis hebat. Diketahui setiap alkemis hebat yang memiliki gelar bintang 5 pasti akan terkenal di seluruh benua.
Alih-alih menjawab pertanyaan dari senior wanita, Su Baitian tampak meminta senior wanita untuk tidak banyak basa-basi lagi karena waktunya cukup terbatas. Jika memang tidak berniat menjalin kesepakatan, Su Baitian bisa pergi dari tempat ini sekarang juga. 你这号人物， 你再犹犹豫豫， 刚刚多有得罪。 Senior wanita pun langsung meminta maaf karena dia sudah salah sangka sebelumnya. Dia juga langsung memberikan bola niat pedang kepada Su Baitian sebagai tanda kalau mereka sudah menjalin kesepakatan. 那一切拜托天师了， 你将所有的剑士珠给我。 驷马难追。 Di saat yang sama, Suki benar-benar kaget karena bagaimana bisa seorang murid di Akademi Lan Huo yang masih begitu muda sudah bisa menjadi seorang alkemis bintang 5. Kagetnya Suki dengan bakat yang dimiliki oleh Su Baitian ini juga sekaligus menutup episode 64 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.